semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk acara dialog kita hari ini. Langsung saja dan mohon maaf atas keterlambatan. Banyakan gerak. Oke, kita langsung saja. Untuk sesi pertama akan ada perkenalan dari kandidat dan beserta visi dan misinya dan program kerjanya yang akan diusung ketika menjadi ketua PPIE untuk periode 2015 tahun depan. Dan setelah pemaparan dari kandidat tersebut akan dibuka sesi tanya jawab untuk teman-teman sekalian. Saya mulai saja langsung dari kandidat yang pertama, yaitu Yosia. Kalau Yosia, ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah datang ke sini. Untuk yang nanti nonton rekaman ya, terima kasih kalau sudah menonton. Jadi saya mengajukan diri untuk menjadi calon ketua PPI untuk tahun depan. Saya membawa visi PPI adalah rumah kita. Jadi saya pengen dalam misinya pun saya ingin lebih mengakrabkan teman-teman yang dari Saxion dan juga ITC dan juga dari UT, karena kayaknya ada kesan PPIE isinya cuma anak-anak Twente doang. Jadi lebih mengakrabkan. Dan juga saya juga ingin kita juga dapat berbagi informasi kejadian hangat dan up to date tentang di dalam dan di dalam negeri Belanda maupun di Indonesia. Jadi walaupun kita di sini kita nggak ketinggalan berita di Indonesia, juga tetap tahu berita lokal yang ada di Belanda. Untuk program kerja saya nggak terlalu banyak, ya paling kita ada mungkin lebih sering kumpul-kumpul kecil-kecil, baik formal maupun informal dengan anak-anak di Saxion maupun di ITC dengan anak-anak Twente. Jadi ngadain acara entah di sentrum, entah di Twente, ya seperti itu. Karena pengalaman saya bukan sebagai pas dulu jadi ketua IE, bukan anak-anak Saxion dan ITC mau kok main-main ke Twente. Kayak panitia saya juga banyak juga dari Saxion dan mereka tiap Jumat ke kampus Twente untuk sekedar rapat rame-rame gitu-gitu. Terus yang berikutnya program kerja saya adalah saya ingin mengadakan kayak semacam tabungan yang berasalnya dari sukarela teman-teman sekalian dikumpulin. Gunanya tabungan itu adalah kan di sini banyak yang beasiswa dan beberapa beasiswanya suka ada masalah dalam pemberian tiap bulannya atau tiap 3 bulannya, dan kadang-kadang keterlambatannya itu nggak cuma hitungan hari atau minggu, tapi kadang-kadang sampai hitungan sebulan kah telat atau bagaimana. Beruntung untuk teman-teman yang mungkin masih bisa saving di bulan-bulan biasanya, jadi pas gitu ada keterlambatan mereka masih bisa menggunakan uang tabungannya untuk menutupi keterlambatannya. Tapi juga ada teman-teman yang mungkin bawa keluarga atau bagaimana, jadi uang beasiswanya itu selalu pas untuk setiap bulan. Jadi gitu ada keterlambatan mereka kesulitan untuk mencari pinjaman dana untuk keberlangsungan makan hari-hari berikutnya karena dana beasiswanya turunnya telat. Saya ingin adalah slot dana yang dari sukarela teman-teman juga maupun mungkin yang udah di Indonesia yang masih mau berkontribusi. Jadi kita ngumpulin dana yang gunanya adalah untuk membantu mereka yang dana beasiswanya telat. Jadi sebenarnya kan mereka bukan nggak ada dananya, tapi beasiswanya turunnya telat. Nah, daripada susah mau minjem sana sini nggak enak, kita sebagai PPIE memberikan wadah untuk meminjamkan uang untuk sementara gitu. Jadi duit itu nantinya jadi akan ada terus di kasnya PPIE gitu. Kira-kira begitu aja program kerja dan
visi misi yang akan saya bawa ke setahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih Yosia atas pemaparannya. Berikutnya kandidat yang kedua yaitu Lutfi. Mas Lutfi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya S1 di Twente University, jurusan Advanced Technology tahun kedua. Pertama saya ingin menyampaikan mengenai motivasi mengapa saya mencalonkan diri sebagai ketua PPN Skede. Pertama, motivasi saya adalah saya ingin menjadi manusia yang bermanfaat atau berguna di lingkungan saya sekitar. Karena menurut saya sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi lingkungan yang di sekitar. Kedua adalah saya ingin keluar dari zona nyaman saya. Saya ingin menjadi seseorang yang bisa berpartisipasi dalam membantu orang lain dan siap untuk keluar dari zona nyaman saya, dalam artian saya siap untuk mengurangi kenyamanan diri saya untuk kenyamanan orang lain, terutama untuk PPN Skede. Nah, dari motivasi itu saya merumuskan kepada masalah-masalah apa saja yang ada atau kebutuhan yang ada di PPN Skede. Kebutuhan PPN Skede saya melihat pertama adalah kekeluargaan. Jauh dari Indonesia, jauh dari kerabat yang ada di Indonesia atau orang tua atau keluarga, tidak memungkiri bahwa kita sangat membutuhkan kekeluargaan pada lingkungan sekitar kita ketika sedang studi di luar negeri. Kedua adalah kebermanfaatan. Sedikit apapun yang kita lakukan di sini, sedikit apapun jika itu bermanfaat kepada orang lain, maka bisa menjadi kebaikan untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan tersebut. Dari situlah saya mencoba mengkerucutkan kembali kepada tema yang saya bawa di saya sebagai ketua PPN Skede nantinya, yaitu adalah kita dekat bermanfaat. Kita dekat bermanfaat tadilah yang mencakup apa yang saya rasa butuh ada di PPN Skede. Dan di situ mengerucut lagi kepada visi yang saya akan bawa, yaitu menjadikan PPN Skede sebagai dekat ke organisasi yang dekat kebermanfaatannya dan sinergi dalam bermanfaat. Nah, dari situ masuk lagi ke misinya, yaitu adalah saya membagi 3. Yang pertama ada afeksi. Afeksi yaitu bahasa harfiahnya adalah kasih sayang. Afeksi di sini menurut saya sangat di poin pertama sangat penting karena adalah kebermanfaatan atau kekeluargaan itu sendiri yang bisa menyatukan dari 3 institusi, antara lain dari ITC, Twente maupun Saxion. Yang kedua adalah sinergi. Sinergi di sini saya memaksudkan bahwa bisa memfasilitasi minat dan potensi dari anggota PPN Skede itu sendiri. Dan yang ketiga adalah optimalisasi, bisa mencakup memberikan informasi dan aspirasi yang ada di dalam anggota PPN Skede itu sendiri. Dan untuk program kerjanya, dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada BPH tahun lalu, saya akan melanjutkan apa yang saya rasa baik, itu seperti FAQ mahasiswa baru PPN Skede yang akan datang ke sini dan memfasilitasi beberapa penjemputan untuk mahasiswa baru. Lalu ada Batik Day, ada aspiration party, lalu welcoming party, farewell party, dan ada juga sport activity, serta tidak lupa pasti acara insidental yang ada, yaitu Indonesian Evening dan EFF. Dan berikutnya apa yang ada yang baru ketika saya menjadi ketua PPN Skede nanti, yang baru adalah atau terobosannya adalah mengenai sharing is caring. Sharing is caring ini di dalamnya mencakup beberapa poin, antara lain talk the topic. Talk the topic itu adalah ngobrol santai mengenai satu kajian keilmuan ataupun isu hangat yang sedang dibahas di Indonesia. Formatnya bisa dalam forum seperti ini ataupun bisa dalam vlog. Jadi vlog itu seperti kita membuat satu video lalu diupload di channel PPN Skede nantinya di YouTube, dan orang-orang bisa tahu apa yang sedang hangat yang di Indonesia. Jadi itu adalah bentuk konkretnya mengenai sharing is caring. Yang kedua adalah story glory. Story glory ini adalah sharing dari teman-teman yang di PPN Skede yang sudah berkarya, yang sudah berprestasi dan menyebarkan inspirasi kepada PPN Skede itu sendiri. Seperti mungkin Bayu yang telah mendapatkan prestasinya sebagai di salah satu
kementerian di Belanda, lalu ada juga Rindia yang sudah menciptakan satu karya yang akhirnya melanjutkan S3 lagi di sini, seperti itu. Mungkin untuk mahasiswa baru yang PPN Skede sebelumnya belum tahu apa yang telah dibuat karya sebelumnya. Namun dengan memberikan seperti itu, memberikan trigger juga kepada orang lain untuk berprestasi. Seperti itu. Lalu yang bagian ketiga sharing is caring adalah Find Me. Find Me adalah database bank soal yang telah dimiliki oleh seniornya, yang diberikan kepada juniornya dan difasilitasi atau diwadahi oleh PPN Skede. Menurut saya ini cukup visible karena dengan sistem Blackboard yang selalu menyimpan bahan ujian modul sebelumnya, dan dengan bermodal komunikasi kepada seniornya yang diwadahi oleh PPN Skede akan terjalin satu database yang cukup rigid. Lalu berikutnya adalah selain sharing is caring adalah mengenai aspiration tree. Aspiration tree ini adalah komunikasi dua arah. Di sini saya ingin menurut saya ada yang kurang di PPN Skede sebelumnya, dan ini untuk membudayakan continuous improvement atau selalu membudayakan lebih baik dari sebelumnya, yaitu di sini saya mencoba membuat satu iklim dua arah proaktif dalam memberikan kritik dan aspirasi, dalam memberikan suatu ide atau apa yang dibutuhkan oleh PPN Skede, apa yang kurang di PPN Skede, sehingga kita BPH di sini tidak merasakan egoisme atau sentralisme, sehingga kita merasa apa yang dibutuhkan ini tuh ternyata masih belum mencakup untuk semua anggota PPN Skede, sehingga jika mencakup semua anggota PPN Skede akan memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Karena saya tidak ingin nantinya PPN Skede tersegmentasi, betul apa yang terkata si Yosia bahwa tidak ingin melihat PPN Skede itu tersegmentasi menjadi tiga cabang atau beberapa golongan seperti itu. Mungkin itu dari saya. Closing statementnya ya saya selalu saya bahas setiap tahun karena menurut saya ini adalah prinsip yang baik bahwa tidak ada pelayaran handal lahir dari ombak yang tenang. Jadi menjadi ketua PPN Skede akan memberikan satu ombak yang dinamis untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lutfi atas pemaparannya. Untuk teman-teman yang baru datang juga selamat datang. Kita sekarang masih di sesi yang pertama, yaitu pemaparan dari para calon. Sudah 2 calon yang memaparkan, yang pertama Yosia dan yang kedua Lutfi, dan yang terakhir last but not least yang paling gede. Semangatnya juga kan? Itu Daniel. Agak di sini aja dia. Bukan pakai meja. Nah itu nggak pressure. Oh iya itu nyangkut. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dan kita bisa mulai perkenalannya. Saya Daniel Felix Heritono. Saya lahir tanggal 20 Oktober 94 di Jakarta, dan saya memiliki minat dalam bidang di sini energi, lingkungan hidup, dan berorganisasi. Bisa saya buktikan dalam proses pendidikan saya selama SMP dan SMA. Saya mengikuti banyak kepanitiaan, dan salah satu hal yang unik menurut saya yang perlu saya angkat di sini adalah saya selalu mulai di setiap tempat, saya selalu mulai dari bawah. Saya bilang waktu SMP saya pernah memulai dari panitia kebersihan, di mana kita keliling bawa plastik sampah, ngambilin sampah di bawah, sampai habis itu kita sempat jadi OSIS. Waktu naik ke SMA kita kembali mulai dari bawah, berkenalan dengan teman-teman yang baru, jadi editor dalam suatu media sekolah, dan yang terakhir ya sebelumnya saya juga aktif di gereja sebagai salah satu ketua misdinar selama 2 tahun setelah sebelumnya menjadi pengurus di organisasi yang sama. Dan tahun lalu sebagai yang terbaru saya juga di dalam BPH PPN Skede bidang olahraga dan budaya tahun 2014. Pendidikan saya sekarang saya ada di University of Twente, Advanced Technology S1 tahun kedua, yang semoga akan selesai tahun 2016. Dari situ saya melihat apa sebenarnya sih yang kita bisa perbaiki dari PPI Enskede. Saya mulai dengan visi saya, di mana menjadikan PPI Enskede duta Indonesia di Enskede. Visi adalah suatu hal yang saya rasa harus sempurna, dan itu tidak mungkin bisa kita capai seberapa keras pun kita berusaha, tapi
bagaimanapun kita harus mendekatkan diri kita kepada visi itu. Di sini duta menjadi suatu kata yang sangat luas artinya, di mana saya tunjukkan di dalam misi-misi saya. Yang pertama, sebagai fasilitator bagi kegiatan pelajar Indonesia di Enschede. PPI Enschede menjadi fasilitator untuk membantu proses administrasi, terutama hubungan dengan KBRI, juga dengan berbagai kebutuhan pelajar di sini. Yang kedua, sebagai duta kebudayaan Indonesia di Enschede. Kita tidak lupa, kita di sini sebagai warga negara Indonesia juga ingin memajukan Indonesia, dan salah satunya sebagai duta kebudayaan kita bisa mempromosikan Indonesia di Enschede, di mana ini suatu kota yang tidak terlalu besar dan banyak orang yang mungkin tidak tahu Indonesia. Misi yang ketiga, sebagai pusat informasi bagi pelajar Indonesia yang akan belajar atau bekerja di Enschede. Jadi 3 misi saya. Yang pertama, untuk ke PPI Enschede sendiri. Kedua, untuk duta kebudayaan, jadi untuk masyarakat Belanda di sini. Dan yang ketiga, sebagai pusat informasi bagi teman-teman kita yang ada di Indonesia yang ingin belajar di sini. Ini saya dapatkan dari inspirasi hasil pembicaraan saya dengan mahasiswa terutama yang baru datang, di mana saya sendiri juga dulu merasakan betapa sulitnya mendapatkan info tentang Enschede, kota kecil di mana kita tidak bisa mencari info dengan leluasa di internet, di Google. Jadi alangkah baiknya jika web kita dijadikan pusat informasi. Untuk saya mulai ke program kerja saya, ada saya bagi dalam 2 segmen besar. Yang pertama, hubungan keluar. Hubungan keluar tentu ada Indonesia Food Festival dan Indonesia Evening. 2 acara yang sebenarnya sangat mirip, dan setelah saya berbincang dengan beberapa orang selama masa kampanye ataupun sebelumnya, ada suatu wacana yang baik untuk menggabungkan kedua acara ini menjadi suatu acara yang lebih besar, sehingga waktu yang tersisa dapat kita gunakan untuk acara yang lain. Karena saya sendiri merasakan sebagai BPH tahun lalu bahwa waktu itu tidak banyak untuk kita melakukan acara-acara lainnya. Seperti kita lihat, ketua kita mengangguk-angguk di sana. Mempererat hubungan PPI Enschede dengan Unite. Kalau yang kita tahu, Unite dari kampus UT adalah salah satu organisasi yang juga mewadahi PPI Enschede sebagai suatu organisasi internasional. Dan di Unite sebenarnya kita mendapatkan uang juga dari Unite. Jadi alangkah baiknya untuk kita menjaga hubungan kita yang dengan Unite. Salah satunya saya merencanakan satu dari BPH kita berada di Unite, entah sebagai board ataupun sebagai anggota yang aktif. Misalnya kalau ada yang mengingat tahun-tahun sebelumnya ada Kak Jojo di sana yang sebagai board di Unite, sehingga hubungan kita dengan Unite harmonis dan mudah untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya ada halaman web PPI Enschede. Halaman web PPI Enschede saya merasa bahwa halaman web tidak akan sering dicek oleh kita. Saya sendiri merasakan itu. Tapi yang saya pikirkan di sini adalah membuat suatu web yang statis, di mana kita telah membuat suatu isinya terutama tentang apa sih Enschede, isinya seperti apa rasanya kuliah di sini, sehingga halaman web ini bisa menjadi pusat informasi sebagai misi saya, seperti misi saya tadi, pusat informasi bagi mahasiswa-mahasiswa ataupun orang yang ingin bekerja di Enschede dari Indonesia tentunya. Dan untuk hubungan ke PPI Belanda, tentu kita akan mengambil bagian dalam acara-acara PPI lain dan menjadi penghubung 2 arah melalui presidium, karena sampai sekarang yang saya rasakan, presidium memiliki suaranya sendiri bersama BPH, tapi tidak menjadi suatu kesatuan PPI Enschede. Alangkah indahnya sebelum setiap keputusan diambil oleh presidium, sebelum setiap suara PPI Enschede diwakili oleh presidium, kita membuat suatu diskusi kecil untuk menjadi penghubung 2 arah antara PPI Belanda dan PPI Enschede. Dan untuk KBRI tentunya lapor diri, jabat erat untuk mempermudah proses administrasi di sini. Untuk hubungan ke dalam tentunya ada penyambutan anggota baru, penjemputan anggota baru, dan ada beberapa aktivitas di sini. Yang pertama, aktivitas rekreatif, olahraga, perjalanan wisata, dan saya ingin menghidupkan kembali cooking club tentunya, sangat indah. Aktivitas edukatif, ini mungkin tidak suatu hal yang akan sulit, karena sulit untuk mencari minat kita berkumpul bersama mendiskusikan sesuatu yang lebih besar, yang lebih berisi tentang berita-berita nasional ataupun berita-berita internasional yang sedang hangat isunya.
dimulai dari diskusi kecil, kita bisa hanya dalam hal mengobrol ataupun ketika ada yang bersedia untuk berbagi ilmu seperti yang ataupun cerita-ceritanya ketika tahun lalu sempat dilaksanakan sekali tapi karena waktu berhalangan tidak dapat dilanjutkan, dan sekarang betapa indahnya kalau misalnya kita bisa lakukan ini secara rutin, paling tidak diskusi kecil saja, tidak perlu ada presentasi atau apa. Lalu salah satu hal yang saya dapatkan idenya dari anggota yang telah yang kita telah berbincang bersama adalah apresiasi anggota, di mana pesta kelulusan ataupun ucapan ulang tahun ataupun setiap hal yang bisa kita apresiasi, alangkah indahnya ketika ada orang yang bisa mengkoordinirnya, karena kita pun melihat tahun lalu ketika pesta kelulusan kurang terkoordinir dan BPH merasa agak kesulitan ketika itu. Struktur kepengurusan, saya melihat di sini kebutuhannya ada 8 orang termasuk saya, di mana 1 wakil ketua, 1 sekretaris dan bendahara, hubungan internal, hubungan eksternal, acara, olahraga dan budaya, serta keilmuan yang ingin saya tambahkan untuk lebih fokus di hal-hal yang bisa kita bilang lebih berat. Dan di sini hubungan eksternal, seperti yang saya inginkan, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya inginkan berada aktif sebagai anggota Unite. Dan tantangan yang saya lihat selama ini sebenarnya adalah jarak antara UT, Saxion, dan ITS yang terlihat sangat, terkadang terlihat begitu berbeda, terutama dengan dimana acara-acara yang dibuat oleh PPNS Gede kurang bisa mengambil seluruhnya bersamaan. Lalu ini pun tantangan yang lain saya temukan saat berbincang-bincang dengan anggota, di mana keinginan berbeda dari setiap anggota. Ada yang menginginkan PPNS Gede menjadi suatu wadah untuk kita bersenang-senang setelah letih bekerja, letih belajar, tapi ada juga yang ingin PPNS Gede menjadi suatu wadah kajian, wadah yang dimana kita membahas hal-hal yang lebih penting. Lalu media komunikasi lain tentunya seperti yang kita lihat sekarang, media komunikasi PPNS Gede terbatas hanya di Facebook. Menjadi tantangan lain untuk membuat media komunikasi lain yang lebih baik. Tentunya tantangan waktu juga ada di situ, di mana kesibukan kita kuliah sangat padat, dan meskipun kita ingin melakukan suatu acara belum tentu waktu mengizinkan kita. Tantangan lain adalah kejelasan anggaran di setiap bidang. Seperti yang kita lihat, mungkin beberapa dari kita tahu tentang Indonesia Evening kemarin ada beberapa masalah. Angka baiknya ketika kita membuat anggaran yang jelas untuk setiap bidang. Bisa kita bilang olahraga dan budaya kita udah punya anggarannya untuk 100 euro atau 200 euro. Di bidang lain kita sudah punya anggaran masing-masing, sehingga tidak ada cekcok antara pihak-pihak yang berkepentingan nantinya. Dan dinamisnya PPNS Gede dengan dipenuhinya oleh mahasiswa master, PPNS Gede akan selalu berubah setiap 1 atau 2 tahun karena perubahan anggotanya. Jadi ini suatu tantangan yang kita bisa bilang sangat sulit untuk dilihat dan untuk diadaptasi apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Demikian saja dari saya. Terima kasih, selamat malam. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk ketiga kandidat. Sangat inspiratif. Ada sponsor yang dibayar. Tapi kita lanjut ya. Berdasarkan pemaparan tadi dan juga teman-teman mungkin sudah melihat di publikasi yang KPU buat, ada beberapa visi dan misi serta motivasi teman-teman yang sudah didengarkan tadi. Juga ada program kerja unggulan yang sudah dipaparkan oleh para calon ketua PPIM untuk periode 2015. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang berada di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mengacungkan tangan. Kita akan pilih 3 penanya pertama. Silakan sebutkan namanya, nama saudara, nama saudari. Ya, untuk 3 penanya pertama, silakan. Saya persilahkan. Dua dulu. Ada pertanyaan dari Fadli juga kan?
Di panet. Drama. Lempar. Sponsor sudah datang. Oke, kita mulai dua-dua aja ya dari Nanya dulu. Oke. Satu pertanyaan, boleh satu pertanyaan atau berapa atau banyak pertanyaan? boleh beberapa. Oke. 1, 2, kemudian 3. 3 dulu ya. 1 Mbak Retno, Mas Ruli, dan Mas Adi. Mas Adi saya persilakan. Kameranya Mas putar. Nggak usah. Yang punya kamera harus ekstra. Nggak usah. Kayak nama saya Adi dari Saxion. Saya punya beberapa pertanyaan buat tiga-tiganya. Yang pertama buat Lutfi, buat yang Story Glory, pengen tahu kejelasannya karena dari PP Belanda sendiri udah ada prestasi Van Holland. Itu bedanya apa? Apa kalau misalnya sama, ada ide untuk digabungin apa enggak? Dan satu lagi tips and trick. Tips and trick itu maunya gimana? Apakah sebuah video atau sebuah artikel atau ada ide lain? Nah, untuk Daniel, pengen tahu ini kan di kabinet ada kayak gambar kabinet gitu kan, ada hubungan eksternal. Terus nanti yang walaupun ini mungkin gue pengen nanya hubungan eksternal yang dibedain dari presidium apa, karena presidium juga secara nggak langsung buat hubungan keluar juga. Terus kalau buat Yosia, gue pengen tahu update beritanya, pengen bentuknya kayak apa? Apakah nanti kayak bentuknya kayak Padlet atau bulletin atau ada video juga atau forum? Nah, untuk semuanya, gue penasaran susunan kabinetnya kira-kira mau ada apa aja di bawahnya. Tuh. Kalau lu udah itu aja. Oke, terima kasih Adi. Kayaknya boleh ke saya lagi. Sabar. Bercanda dulu. Kita santai aja ya. Serius tapi santai. Ya, mungkin lebih baik satu sesi. Dicatat dulu aja nggak apa-apa ya, biar notulennya juga lebih gampang. Yang kedua, silakan Mas Ruli. Malang saya beli dari saya mau tanya kalau teman-teman nanti jadi ketua, target terukur apa yang udah disiapin selama setahun ini? Target Terima kasih terukur. Mas Ruli. Dan yang ketiga Target terukur. dari Mbak Retno. Halo, nama saya Retno dari UT. Pertanyaan saya untuk yang secara keseluruhan, yang pertama, tadi saya udah dengar dari Daniel berapa jumlah BPH yang dibutuhin. Tapi saya belum dengar dari Lutfi dan dari Yosia kira-kira berapa. Dan selanjutnya kenapa butuh segitu dan gimana caranya bisa dapat segitu orangnya. Yang pertama, terus lagi untuk bareng-bareng, pertanyaan yang kedua, kita tahu kan beberapa kali itu lapor diri acaranya ada di ITC karena ternyata Bastille sekarang nggak se-available kayak dulu, ada masalah, banyaklah masalah, kita nggak boleh bawa makanan dan segala macam. Gimana cara menanganinya? Soalnya menurut saya lapor diri di ITC itu terlalu sempit dan nggak formal jadinya seperti itu. Terus pertanyaan untuk masing-masing, untuk Yosia, tadi kan ada masalah tentang sentralisasi. Kenapa selama ini tuh terlihatnya hanya beberapa yang hanya untuk UT aja atau untuk Saxion aja atau ITC aja. Gimana caranya supaya itu melebur? Untuk Lutfi tentang Story Glory, kayaknya waktu kepengurusan tahun lalu sebenarnya udah ada rencana untuk bikin namanya Idea and Food Sharing, tapi pada saat itu cuma terjadi satu kali, yaitu dengan Syakur sebagai pembicara, dan antusiasmenya kayaknya nggak begitu banyak. Terus kalau mau bikin kayak gitu lagi, gimana caranya supaya orang tertarik? Karena kendala kita itu nggak ada waktu dan nggak ada yang mau datang kalau nggak ada makanan. Yang ketiga Daniel, tadi ada ide atau di prokernya supaya IE dan IFF itu digabung. Tapi ini dapat feedback dari orang bule, teman saya, itu malah bilang kalau bisa itu diseringin jual makanan dan acara-acara seni kayak gitu. Terus kalau digabungin makin jarang dong. Terus nanti malah eksistensi kita yang katanya Daniel ingin mengenalkan Indonesia nanti berkurang. Gimana jadinya? Terus yang ketiga, pertanyaan terakhir, tadi kan ada cooking club, terus ada olahraga, nggak ada itu ya
menjadi istri soleh kami. Kayak rame-rame saya hapus nomor 51 di blog. Terima kasih. Terima kasih. Ya, langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya sangat kritis ya, tajam. Oke, supaya gampang, saya akan berikan pertanyaan untuk personal dulu masing-masing, dan kemudian baru pertanyaan untuk ketiga calon, ketiga kandidat. Pertama untuk Lutfi, pertanyaan dari saudara Adi mengenai story glory. Itu sudah ada juga yang mirip di PPI Belanda. Maka akan digabungkan yang pertama dan yang kedua tentang tips and trick seperti apa nanti implementasinya. Langsung dari dulu. Mungkin biar bisa di-shootkan. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Adi. Jadi pertama kalau yang saya sudah pikirkan adalah sedikit lebih teknis mengenai story glory. Jadi saya melihat memang ada cerita Van Nolan. Bukan, prestasi Van Ya, Nolan. prestasi Van Nolan. Jadi di sini saya melihat ke satu celah jika memang PPI Belanda kita komunikasi dulu pertamanya, karena Kadifsi ada di sini juga bisa komunikasi apakah bisa digabung atau tidak. Jika memang ada bentrok, pada akhirnya kita harus independen. Jadi kita harus mengeluarkan satu hanya di channel PPI Enschede. Jika memang PPI Belanda pun ada waktu tidak bisa meliput seperti itu. Dan ataupun jika formatnya berubah seperti menjadikan forum karena ketertarikannya cukup banyak dari para anggota PPI untuk mengetahui karya yang dibuat dari anggota tersebut, kita bikin sesuatu yang eksklusif gitu. Jadi sebenarnya sifatnya fleksibel, tidak harus berdiri sendiri tanpa PPI Belanda, tapi pun bisa bekerja sama jika memang waktunya memungkinkan ataupun kesempatan memungkinkan. Gitu. Untuk yang kedua tips and trick ini sebenarnya memang banyak programnya, seperti di bawahnya lagi ada kayak cooking club, terus ada maintenance sepeda. Maintenance sepeda itu seperti bagaimana membenarkan ban bocor seperti itu. Ya, hal-hal yang lebih teknis mungkin simple, tapi ini menjadi kebutuhan kita untuk survive di Enschede, terutama seperti itu. Jadi kembali lagi melihat apakah ini animonya banyak atau tidak. Jika tidak, kita hanya ini saya tetap menjadikan hal ini genting untuk disampaikan. Namun jika tidak bisa mencakup seperti membuat forum atau membuat workshop secara langsung, bisa membuat dalam video vlog di upload di YouTube seperti itu. Cukup jelas, Pak? Ya, pada Adi. Oke, itu dari Adi untuk Lutfi. Kemudian ada satu pertanyaan lagi yang untuk Lutfi dari Mbak Retno. Jadi untuk program yang tentang sharing dan kajian itu pernah Adi ajukan untuk diadakan juga BPA tahun lalu, namun antusiasmenya masih rendah. Ya, terima kasih Mbak Retno pertanyaan. Ini cukup bagus karena memang sangat keteknis sekali, dan saya sudah memikirkannya bahwa jadi ada satu acara jika memang pada akhirnya tidak ada ketertarikan dari atau animo yang cukup besar ketika satu anggota PPI Enschede mempunyai satu karya yang untuk dibanggakan dari kita sendiri. Jadi ada satu acara di mana saya ingin membuat acara tersebut adalah Hakrab namanya. Hakrab ini adalah hari keakraban. Di sini seluruh anggota PPI Enschede harus ikutan. Jadi kita bermain ke satu tempat namanya di Laker Village kalau tidak salah. Itu adalah satu-satunya tempat kincir angin di Enschede, dan di depan ya Lenekar. Di situ ada taman yang bisa tempat kita untuk bridging 3 angkatan atau 3 segmentasi ITC, Saxion, dan lalu Twente. Di situ kita akan bonding. Ya, tujuannya adalah untuk bridging dari 3 angkatan tersebut, dan di situ bisa kita selipkan salah satu acara untuk melihatkan atau diakumulasikan anggota PPI yang sudah berkarya dan ditampilkan seperti ada bincang-bincang atau talk show di situ. Dan di situ pun menjadi satu kesempatan untuk kita, pasti di situ akhirnya ada trigger juga untuk datang karena ingin mengenal satu sama lain. Yang kedua ada makan-makan juga seperti itu. Oke, ya terima kasih Lutfi. Kemudian berikutnya pertanyaannya saya ke Yosia dulu ya. Untuk pertanyaan personal dari Adi untuk Yosia mengenai update berita, seperti apa teknisnya? Ya, terima kasih Adi untuk pertanyaannya. Kalau teknis berita, kalau saya mikirnya sih
nanti saya bikin ya entah saya atau juga bisa anggota BPH yang lain, kita bikin kayak satu poster yang isinya beberapa berita, bisa mingguan, bisa per 3 hari sekali, karena update berita kan cukup banyak, apalagi dan itu juga bisa situasional. Misalnya ada berita yang urgent sekali untuk orang-orang juga mesti tahu, bisa hari itu juga udah di-upload. Kebetulan saya seneng banget buka portal berita, jadinya untuk update berita gituan nggak terlalu susah untuk di-update ke grup kalau misalnya ada yang memang urgent dan orang-orang perlu tahu. Kalau enggak ya biasanya mungkin mingguan, karena beritanya kadang-kadang kan kalau di Indonesia bisa 3 hari beritanya tentang hal yang sama terus, kayak gitu, kira-kira begitu. Kasih. Ya. Pertanyaan untuk Yosia lagi dari Retno, ini untuk personal. Tadi ada pemaparan tentang sentralisasi. Bagaimana teknisnya untuk mampu meleburkan teman-teman dari ketiga institusi yang berbeda? Kalau untuk meleburkan, kalau misalnya kayak pengalaman saya kemarin pas kepanitiaan IE, saya seperti close track untuk anak-anak yang saksian juga saya tarik, saya ajak untuk jadi panitia, karena kebetulan juga udah kenal beberapa, jadinya untuk ngajak yang lain juga lebih mudah. Itu salah satunya ada di situ kayaknya tiba-tiba menghubungi saya juga gitu-gitu, jadi minta jadi panitia gitu kan, ada juga gitu. Jadi kalau untuk yang di ITC kemarin sempat nanya-nanya, jadwalnya cukup padat untuk aktif di kegiatan, tapi saya juga ingin ada di anggota BPH-nya, entah bagian apa yang kalau bisa orang ITC, mungkin juga di struktur BPH saya belum punya bayangan yang sangat jelas, karena untuk persisnya BPH isinya apa aja mungkin ntar dari yang saya pikirkan bisa dapat penyesuaian, tapi ada perwakilan juga dari ITC, Saxion, dan UT untuk duduk di BPH saya, kira-kira seperti itu. Ya, Terima kasih. terima kasih Yosia. Itu sudah menjawab juga tentang BPH, bahwa belum ada bayangan sejauh ini, tapi pastinya nanti akan ada perwakilan dari ketiga universitas akan duduk di BPH. Tapi untuk jumlahnya berapa, kenapa, gimana caranya dapat segitu, ditanyakan tadi oleh Retno. Jawabannya close track, ya, close recruitment. Jadi ajak-ajak, hati-hati ntar diajak. Kok serem banget. Serem. Melewati kampung hutan BTW. Oke, berikutnya Daniel. Pertanyaan dari Adi untuk Daniel, apa bedanya eksternal dengan presidium? Ya, seperti yang tadi saya katakan, saya tidak mencantumkan presidium di situ karena presidium saya rasa ya bekerja bersama PPH, tapi tidak perlu kita masukkan ke dalam struktur pengurusan kita lagi. Eksternal itu apa? Jadi lebih ke hubungan ke Unite seperti yang tadi saya katakan. Hubungan eksternal ini dia menjadi perwakilan kita di Unite sebagai anggota yang aktif di Unite untuk mempermudah hubungan kita dengan Unite, terutama dengan kampus UT. Jikalau ada organisasi-organisasi semacam itu di ITC ataupun Saxion, dapat diberitahukan sehingga dapat kita atur lebih jauh lagi tentang hubungan keluarnya. Jadi presidium menghubungkan kita dua arah dengan PPI Belanda. Hubungan eksternal lebih ke eksternal kita di sini sebagai mahasiswa di Enschede, bukan ke PPI Belanda. Jadi kemungkinan nih yang megang hubungan eksternal itu dari UT. Kemungkinan besar ya. Baru kemungkinan tadi, masih ada kesempatan. Berikutnya untuk Daniel, pertanyaan dari Retno, ide bahwa IE dan IFF digabung. Iya, kalau misalnya dengan penggabungan IFF dan IE, itu saya berbicara dengan masyarakat Indonesia, anggota PPIE. Ide-ide ini ada karena agar kita bisa melaksanakan acara-acara lain. Tapi tentunya seperti yang tadi saya katakan, ini adalah suatu wacana. Seperti wacana BBM naik, belum tentu BBM naik. Jadi ini suatu wacana yang masih sangat kasar yang saya dapatkan dari aspirasi teman-teman sekalian yang telah
saya hubungi dan saya ajak ngobrol, dan itu bukan hanya satu orang, itu memikirkan beberapa orang yang saya dapat, paling tidak 3-4 orang. Itu menurut saya sesuatu yang harus kita pikirkan juga. Tidak ada salahnya wacana walaupun itu sangat sulit kita pikirkan bersama. Ya, terima kasih Daniel atas jawabannya. Satu pertanyaan lagi yang belum dijawab oleh Lutfia mengenai BPH, karena tadi Daniel sudah menjelaskan tentang BPH dia selama presentasinya, dan Yosia sudah menjawab secara ringkas. Berikutnya Lutfi dulu tentang BPH, bagaimana gambaran BPH-nya, berapa orang, dan bagaimana cara merekrut. Pertama, untuk perekrutan sistemnya close recruitment, karena menurut saya untuk di BPH PPNSKD sendiri ini cukup vital, dan karena tidak terlalu kapasitasnya secara kuantitas tidak terlalu banyak, sehingga harus benar-benar matang memikirkan siapa yang di posisi tersebut. Jadi untuk bayangan saya adalah pertama ada ketua, lalu wakil ketua, lalu di bawahnya ada seni budaya olahraga. Di sini saya mencantumkan kurang lebih 2 orang, karena menurut saya untuk mengatur seni budaya itu butuh 1 orang, butuh 1 fokus sendiri, dan untuk mengatur olahraga pun butuh 1 fokus orang sendiri. Lalu ada kesekretariatan, di sini mengatur seperti inventaris, lalu bendahara dan sekretaris pun untuk surat-surat jika ada yang masuk. Lalu ada internal, lalu di situ ada eksternal. Di sini eksternal saya jika memang dibutuhkan untuk Student Unite, saya harus mempelajari dulu, karena tahun sebelumnya saya ada di BPFP Belanda, sehingga saya mempelajari dulu seberapa pentingnya Student Unite dengan diskusi kepada BPH sebelumnya dan lain-lain. Yang jelas presidium akan saya masukkan di BPH, karena agar koordinasi menjadi tetap satu dari top bottom dan bottom to top. Lalu ada media dan komunikasi, itu seperti humas. Humas ini ya yang berfungsi untuk job desk-nya secara kasar untuk menyampaikan apapun informasi dari dalam keluar seperti PPNSKD. Dan kurang lebih seperti itu. Yang sisanya setiap divisi 1 kecuali seni budaya olahraga dan divisi internal. Karena di divisi internal ada salah satu juga untuk activity coordinator. Saya melihat di sini salah satu LPJ dari Mas Handika sebelumnya menyatakan bahwa cukup kelelahan dari divisi internal untuk mengatur kegiatan, dan untuk sisanya seperti lapor diri, kan karena harus dibagi 2 seperti fun activity dan yang cukup administratif, ya seperti itu. Jumlahnya berarti 9. 1, 2, ya 100 untuk Lutfi. KPU-nya seru banget. Boleh sih, Greg, nanti review. Apa? Yes. Boleh. Oh, boleh sekali kameranya. Gak apa-apa, kan mau direkam supaya teman-teman yang di rumah nanti bisa Mau feedback dan saran aja buat nanti siapapun yang kepilih. Yang pertama itu tentang jumlah BPH tadi, bagus sih, maksudnya mereka memikirkan dari yang tahun lalu gimana kedepannya, kayaknya rata-rata mau nambah. Saran aja, kedepannya kalau emang mau nambah, bener-bener cari orang yang mau dan bener-bener Kerja. megang janjinya untuk ada di situ. Soalnya kemarin udah dibagi sebenarnya antara activity koordinator dan internal, kalau nggak salah udah dibagi. Tapi nyatanya di tengah-tengah mutung salah satunya, dan itu makin kacau. Kita di tengah-tengah itu terbagi, nggak jelas siapa PJ-nya siapa. Jadi mending dipikir aja apa perlu sebanyak itu atau enggak. Soalnya nyatanya kayaknya antusiasme untuk berorganisasi di kota ini masih agak kurang banyak yang mau komitmen gitu. Terus yang kedua tentang nanti yang seni dan budaya dan olahraga, kalau bisa karena melihat banyaknya acara antara olahraga, seni, terus nanti mungkin booking klub, lebih baik nanti yang jadi anak olahraganya, divisi olahraganya itu nyuruh salah satu PJ di bawahnya, misalnya seni nanti siapa yang jadi pusatnya, misalnya band ini, atau yang untuk olahraga nanti mereka siapa, mereka untuk mengajukan proposal kebutuhannya setahun tuh seperti apa, sehingga kalian nanti bisa nge-range itu dengan dana yang kalian punya. Jadi adil gitu, masak dapet, musik dapet, olahraga dapet, make up dapet. Kalau ada nggak maksudnya semuanya rata lah, jadi terorganisasi. Makasih. ya. Menurut saya ini bagus sekali ya. Yang make up tersebut. Bahwa jumlahnya harus dipikirkan, kemudian juga pilih orang-orang yang, karena tadi 2 akan
Puan Maharani. Maaf itu adik aku. Berikutnya pertanyaan untuk ketiganya ya. Dari Adi semuanya sudah tuntas ya. Kemudian dari Retno dulu karena Mas Surli pertanyaannya sangat dalam, jadi kita harus tunda dulu. Dari Retno dulu pertanyaannya lebih ke teknis. Lapor diri tadinya di Bastil tapi sekarang sulit untuk mendapatkan akses di sana sehingga di ITC akhirnya. Dan itu menurut Retno terlalu sempit. Betul begitu Retno? Betul sekali. Bagaimana teman-teman menyikapi hal ini? Saya persilakan kepada Daniel. Ya, saya percaya satu hal bahwa kejujuran adalah sesuatu yang harus kita bawa untuk mendapatkan kepercayaan. Dengan jujur saya mengatakan saya tidak tahu. Saya tidak tahu di mana lagi kita harus melaksanakan acara-acara seperti itu kecuali di Bastil untuk sekarang. Yelmer Van Strelen harus kita ngomong lagi. Terus di tempat-tempat lain pun global tetap menjadi suatu pilihan memang, walaupun ini bukan pilihan terbaik. Dan tentunya kita bisa bertanya kepada ibu-ibu atau bapak-bapak semua WNI yang ada di sini, seperti yang waktu itu mengadakan Gebiar Indonesia. Mungkin mereka tahu tempat-tempat yang kita tidak tahu yang bisa kita pakai untuk bersama, karena mereka pun juga biasa datang. Terima kasih Daniel, langsung Lutfi. Untuk saya sendiri masih memang pilihannya hanya ITC dan Bastil. Tapi saya belum tahu bagaimana visibilitasnya ini, tapi saya dapat ide dari ketika saya menghadiri satu kegiatan di Groningen. Di situ ada seperti lapor diri juga, tapi formatnya dalam bentuk utamanya adalah acara talk show dan penampilan seni. Nah, di situ mereka menggabungkan menjadi satu wadah, dan disitulah acara memang cukup besar sehingga mengundang dari PPI lain juga. Memang sebenarnya bukan PPI kota lain, tapi lebih eksklusif lagi ke PPI Belanda seperti itu. Jadi kita ada hadir ke sana, dan untuk warga wajib untuk lapor diri, dan ketika menunggu hasil laporan tersebut mereka menikmati seni dan musik di situ. Dan di situ cukup besar acaranya di satu tempat. Tempat itu hampir sama kayak di Agora seperti itu. Tapi saya belum tahu, mungkin ini dari segi visibilitas masih belum terpikirkan, karena untuk kemarin saja masih agak sulit untuk minjem seperti Agora. Tapi yang jelas sebelum terjadinya lapor diri di bulan September ataupun Februari, dari BPH harus siap-siap, dari tim harus siap-siap untuk survei mengenai tempat apa saja yang bisa dipakai. Karena saya pun ikut di IMEA sangat sering sekali menggunakan gedung di luar selain kampus seperti itu. Dan apakah itu visibilitas atau tidak, kembali lagi di BPH akan melakukan survei jauh-jauh sebelum hari untuk masalah tempat seperti itu. Terima kasih. Kalau dari saya pribadi memang Bastil ya, saya tahu lah masalahnya apa, dan kalau misalnya tempat lain di UT yang kita bisa akses untuk makanan, kan kita pasti kalau lapor diri acara Indonesia pasti pengen juga ada makanan-makanan Indonesia, snack lah atau apapun. Yang paling visible memang cuma Bastil, dan kalau tempat yang lain harus bayar, dan biayanya seperti yang segelintir orang tahu, tiba-tiba jebret ya, ada biaya-biaya yang kayak misalnya pajaknya yang tidak diinfokan dari awal, jadi agak sulit. Kalau misalnya tempat lain, kemarin pas acara IE pun sempat mencari tempat untuk di Saxion, mungkin untuk kedepannya bisa lebih ditanya lagi untuk visibilitas tempat di Saxion, apakah mungkin juga, karena kelihatannya cukup besar tempatnya, walaupun ya saya belum pernah survei juga sih. Yang survei waktu itu siapa ya, saya kalau nggak salah anak-anak Saxion waktu itu yang ngecek untuk tempat di Saxion seperti apa. Jadi nanti perlu dilihat untuk alternatif, karena ya di sini memang terlalu sempit. Kalau di Bastil susah dengan berbagai macam alasan yang tidak masuk akal kadang-kadang. Dan kalau misalnya di tempat lain di luar juga, setahu saya yang ada juga kapasitasnya mungkin 80 orang, di bawah 100 orang, sedangkan
anggota PPIE aja ada mungkin sekitar 100, belum termasuk keluarganya, kan ada juga yang bawa keluarga gitu. Jadi perlu tempat yang mungkin lebih besar juga, yang sekitar kapasitasnya 100 sampai 150 orang. Pasti dicari lagi untuk ke depannya. Ya, terima kasih para kandidat. Berikutnya pertanyaan dari Mas Adi dan Mbak Retno sudah terjawab semua ya. Masih ada feedback balik? Udah? Tadi? Udah. Berikutnya ke pertanyaan Mas Ruli. Pertanyaannya, sebagai kandidat ketua PPIE, apa target terukur teman-teman? Saya mulai dari Lutfi dulu. Target terukur saya menginterpretasikannya menjadi suatu kuantitas ya Mas, kalau boleh tanya lagi. Jadi 1 tahun ke depan saya membagi minimal sudah ada 4 kali sharing is caring terjalin, 1 database rigid bank soal, dan 1 hari keakraban untuk PP anggota seluruh PP anggota SKD, seperti itu. Ya, silakan dari Mbak. Ya, untuk tolak ukur kita kembalikan ke misi saya yang awal. Pertama, apakah memang ini bukan kuantitatif bisa saya bilang, karena saya rasa kesuksesan suatu lembaga, terutama lembaga non profit, tidak bisa ditolak ukur dengan angka-angka. Itu akan sangat sulit dibuat modelnya terutama. Kita mulai dengan mahasiswa asing di sini atau warga negara asing di sekitar kita. Apakah mereka lebih tahu tentang Indonesia? Seperti misi saya yang kedua. Seperti misi saya yang pertama, apakah kita di sini anggota-anggota PPINSKD merasa kesulitan dalam bukan dalam belajar tentunya, dalam administrasi, ataupun kita merasa kesepian, atau kita merasa mungkin kita tidak pernah tahu, mungkin atau kita merasa acara ini kurang, atau kita merasa kekeluargaan di PPINSKD kurang. Dan yang ketiga tentunya ketika kepada mereka yang baru datang, seperti misi saya yang ketiga, ketika mereka yang baru datang, apakah mereka membuka web kita ketika mereka sebelum datang? Apakah mereka cukup mendapatkan informasi tentang NSKD sebelum mereka datang? Apakah kita membantu mereka menentukan pilihan mereka untuk berada di sini? Semuanya itu bisa kita bisa cari, atau kalau ketika kita inginkan dalam bentuk kuantitatif, bisa kita adakan suatu polling di dalam anggota. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Daniel. Berikutnya Yosia. Kalau buat saya setidaknya kalau agak sulit sih mengukurnya, tapi kan saya inginnya anak-anak Indonesia yang di sini semua saling mengenal antara Saxion, UT dan ITC. Jadi kalau kita ketemu di jalan kita tahu tuh orang Indonesia, teman sesama kita dari Indonesia, karena kan kita di sini jauh dari keluarga, dan keluarga kita yang ini adalah ya sesama kita yang dari Indonesia ini. Jadi kita saling mengenal, kayaknya tuh orang Indonesia siapa ya, kayaknya pernah ketemu, dilihat di mana gitu, tapi nggak tahu ya itu kayaknya anak Saxion tapi siapa ya, nggak tahu gitu. Saya pengen kalau bisa nggak ada lagi yang kayak gitu, atau diminimalkan seminimal mungkin. Terus yang kedua, target saya, karena saya juga ingin kita punya dana tanda kutip abadi untuk membantu teman-teman kita yang misalnya beasiswa dan terhambat itu. Jadi kita punya tabungan sekian ratus lah minimal untuk membackup dari keterlambatan, misalnya beasiswa turun lah atau apalah. Jadi nggak ada yang kesulitan di teman-teman kita sendiri sesama orang Indonesia yang sedang berkuliah di sini dan mereka punya masalah, yaitu keuangan, tapi kita nggak bisa bantu. Jadi kita selalu ada dana yang akan saya berharap bisa terus bertambah jumlahnya untuk digunakan seperti itu gitu. Untuk yang dari saya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih para kandidat. Saya sampaikan kepada penanya, Mas Ruli, apakah ada komentar? Saya belum terukur sih, yang baru terukur baru fee kalau menurut saya. Terus Gue dong. Ayo. Nah. Aduh, istri lagi. Gini kan tadi kalau saya lihat jawabannya baru mengenai ke dalam.
Sedangkan kita PPN Skede ada PPI Belanda. Kalau menurut kalian tolak ukur sebagai tanggung jawab kalian sebagai ketua PPN Skede ke PPI Belanda seperti apa untuk setahun ke depan? Saya mulai mungkin dari Daniel. Ya, PPN Skede adalah suatu organisasi yang terpisah dari PPI Belanda. Itu yang pertama harus kita sadari. Jadi saya merasa penglihatan saya PPI Skede dibuat untuk mengadakan suatu perasaan kekeluargaan, saling membantu di suatu kota, untuk mengadakan hal-hal yang lebih kekeluargaan, di mana PPI Belanda yang saya rasa harus membuat sesuatu yang lebih besar. Untuk itu, seperti yang tadi saya katakan, hubungan untuk PPI kita setara dengan PPI Belanda. Hanya anggota kita juga anggota mereka, tapi kita setara sebagai suatu organisasi. Di situ saya merasa presidium kita ke depannya, siapapun itu, atau mungkin yang kembali ada di bawah TV, siap untuk tahun depan, kita tidak tahu. Nah, di situ presidium kita kembali menjadi komunikator untuk dua arah, di mana saya berharap tidak seperti yang ada sebelumnya bahwa presidium menyuarakan suaranya sendiri dan suara BPH, tapi kembali suara kita semua sebagai suatu organisasi PPN Skede dapat maju ke PPI Belanda. Dibanding BPH, saya lebih merasa lebih baik untuk namanya mungkin DPR kali ya bagi kita. Soalnya saya menginginkan kita sebagai suatu pengurus di Malaysia dari berbagai bidang dan berbagai tempat. Komisi berapa? Berapa komisi? Itu tadi 7, 8. Komisi Terima kasih. Ya, kalau untuk saya, kita ini merupakan bagian dari PPI Belanda. Tapi ya yang waktu pertama kali saya sampai diskusi dengan presidium lama dan presidium baru, dan sekarang jadi wakil sekjen, koordinator presidium juga, wakil sekjen juga ada gitu. Kita tetap harus berkontribusi juga sebisa mungkin ke PPI Belanda. Kalau sebenarnya saya bingung sih karena jarak kita yang cukup jauh juga untuk sebagai bagian dari PPI Belanda. Kelihatannya saya berasa seperti yang mungkin beberapa orang juga rasakan, kita seperti terpisah dari PPI Belanda secara keseluruhan, dan jadi kelihatannya akan lebih PPI Skede akan lebih independen untuk keberjalanannya karena berbagai macam hal. Mungkin ya saya belum tahu, saya jujur belum mendalami dengan sangat dalam tentang PPI Belanda lebih lanjut. Tapi kemungkinan saya berpikir PPI Skede akan lebih berdiri sendiri, nggak terlalu bergantung pada PPI Belanda. Kecuali dengan wakil-wakil kita bisa membuat itu lebih baik, ya kita lihat saja ke depannya. Kan politik itu dinamis. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kembali semuanya mengacu kepada ADART yang telah dibuat oleh Rapat Umum Anggota itu sendiri pada 12 Juli 2002. Di situ pasal 2 mencantumkan bahwa PPN Skede berasaskan Pancasila untuk asasnya dan tujuan organisasinya. Tujuan PPN Skede menggalang silaturahim internal dan eksternal. Yang kedua, membina potensi anggota. Pasal 2 ayat B. Jadi saya melihat di sini bahwa terlihat bahwa PPN Skede terfokuskan pada internalisasi. Untuk keluarnya hanya sebatas silaturahmi. Jadi ketika presidium sudah menghadiri rapat presidium yang telah ditetapkan tugasnya oleh PPI Belanda, itu sudah menjadi salah satu target ukur dari PPN Skede terhadap eksternal di PPI Belanda itu sendiri, karena sudah mencakup tujuan dari PPI Skede di dalam ADRT. Jika ada tugas tambahan yang telah ditetapkan kepada presidium, karena berdasarkan info bahwa sekarang Zaki sebagai presidium Skede terpilih menjadi koordinator seluruh PPI kota presidiumnya. Jadi maka dari itu jika ada job desk tambahan itu justru sudah keluar dari ADRT, tapi tidak masalah karena selama PPN Skede presidiumnya tidak ada hambatan dari presidium itu sendiri dan menyanggupi, itu sudah menjadi salah satu
poin plus untuk Presidium PPNSKD itu sendiri. Jadi menurut saya tolak ukurnya adalah hanya sebatas silaturahmi kepada PPI Belanda jika ada rapat Presidium PPI Belanda. Terima kasih. Terakhir gue pengen kayak sebenarnya minta janji. Apa kalian siap? Karena ini di beberapa kota lain terjadi. Baik ketua atau presidium itu kalau kita dihubungi dari PP Belanda suka lama dan malah kadang-kadang cuman follow up sebentar. Itu maksudnya apa? Kayak kita berniat baik tapi dari pengurus kotanya nggak follow up, nggak mau follow kayak entah iya atau enggak. Contoh aja tahun lalu kita bang tesis nyari tesis. Setiap kita tanya ke kota-kota iya tapi setiap kita tanyain cuma bilang iya, nggak ada bukti, nggak ada feedback. Terus salah satu aja gue pengen sekarang minta janji kalau apakah siap untuk kalau misalnya PPI Belanda ngehubungin selalu follow up sebisa mungkin dan maksudnya nggak pakai tele lah, nggak pakai alasan sana sini iya doang. Silakan mungkin dari Mas Yeri. Kalau saya ya karena kebetulan tahun ini ya baik itu kebetulan ataupun tidak karena saya juga berpikir untuk kayak misalnya tesis itu kan berarti kita ingin mengumpulkan data-data apa sih judul tesis mungkin ya sebagai contoh untuk nanti yang berikutnya angkatan berikutnya akan masuk. Saya siap untuk ya respon dan follow up, siap sebisa mungkin apa yang menjadi kebutuhan PPI Belanda karena ya kita juga orang Indonesia yang ada di Belanda, kita adalah anggota PPI Belanda juga, bukan PPI Jerman atau Belgia atau mana. Jadi untuk kegiatan PPI Belanda juga harus kita support sebisa kita karena ya kalau menurut saya sendiri pribadi keterbatasan kita saat ini jarak dan waktu tempuh untuk ke pusat tanda kutip pusat pemerintahan PPI Belanda yang lebih ada di barat gitu. Ini kayak ambil janji direkam. Ya, saya berjanji bahwa ketika saya tidak bisa, saya akan mengatakan tidak bisa. Tapi saya tidak selalu berjanji, saya akan selalu mengatakan bisa. Saya rasa lebih baik ketika kita tidak bisa, kita akan dibilang tidak bisa. Tapi ketika dihubungi, saya berjanji bahwa saya akan selalu merespon. Saya rasa Anda sendiri tahu saya sangat mudah dihubungi. HP saya selalu nyala dan selalu ini kecuali di luar karena nggak dapat internet, nggak ada wifi. Tapi saya bersedia untuk selalu dihubungi. Tapi kembali, ketika tidak bisa saya akan mengatakan tidak bisa karena kita bukan di bawah PPI Belanda. Ya, untuk saya janji untuk komunikasi akan selalu lancar dengan Zaki selama ada wifi. Saya pakai wifi. Jadi itu yang pertama. Untuk penindak lebih lanjut, yang pertama harus ada diskusi dari PPNSKD itu sendiri. Jika itu berat dan tidak bisa laksanakan, kita harus bilang itu berat. Karena memang pada intinya sesuai ADRT, sesuai tujuan kita di sini, internalisasi adalah yang utama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk ketiga kandidat. Berikutnya saya terima 2 orang dulu. 1, 2 dulu ya. Mas Zaki yang namanya sudah disebut-sebut dan Mas Bayu yang namanya pun sudah disebut. Kepada Mas Zaki saya persilakan. Mas Fadli. Okay, good day gentlemen. I'm Zaki from Makandra. First of all, since each of you intend to be the next president of Indonesian Student Association in NSKD, I need you to answer my question in English because you will coordinate with other president and also other student association. First, please tell me. Okay, this is a repeat question like in Padlet, but maybe it's interesting to hear it again. Please tell me your strength, weakness, opportunity, and threat analysis of Indonesian Student Association in NSKD. Second, divine. What is President of Indonesian Student Association of NSKD means in your language? So it depends on you. Third, imagine that you've been finished your era as president
and what is the main achievement of your era? Example, like all of us can speak Dutch. Okay. Thank you so much. Ya, terima kasih Mas Fadli Zaki. Saya manggilnya apa sih Mas Fadli? Mas Zaki. Ya, silakan Bay. Gini kan kita kan di sini kan namanya pelajar, jadi menurut saya ya intinya kita sekolah di sini pasti belajar kan. Dan belajar di sini itu menurut saya sebagai mahasiswa S1 dan teman saya itu dua-duanya lagi duduk situ juga, jadwal di sini tuh padat. Apalagi kita bertiga juga nambah program pelajaran yang yang kreditnya di luar yang bakal dihitung buat ijazah kan. Pertanyaan saya, apakah yang pertama kalian dengan jadwal yang padat yang padat ini kalian bisa ngatur PPI Enschede? Dan saya nggak mau karena keteteran pelajaran yang PPI Enschede nggak kurus, ataupun sebaliknya karena keteteran organisasi pelajarannya juga nggak kurus. Yang kedua juga ngelihat dari pengalaman kalian sudah belajar di sini, merasa sanggup nggak buat jadi ketua? Ini dalam sekali. Oke, terima kasih atas dua pertanyaan. Kita berikan aplaus bagi bentar, saya cari dulu pertanyaannya. We're turning to English now. The English questions are here. You can see the subtitle in Japanese. So first I will give the opportunity to Yosia to answer the three questions. Maybe we go to each question first, and then the three of you will answer the question. So the first one is the SWOT analysis: strength, weakness, opportunity, and threats of PPI. Yosia, floor is yours. Thank you for the question, but expect him Engels. Understand? Expect him Engels. Yeah, but that's not the point because Yeah, okay. Never mind. Yeah, I will. The strength of Indonesian association in here is we are all come from Indonesia, and then for me we feel the same thing, that we are far away from our family, our home, our country, and then we are here together to study in. It depends on what subject you take, what program you take, but we come here to study in bachelor, master, or PhD, or what else. And then the weakness in here, I think we have three university, and it's located two in city center, one in almost out of Enschede, in the west part of Enschede, and then some of us that study in Twente live inside the campus area, so it makes us lazy to go to the city center, or like people that study in ITC or in Saxion live far away from Twente, so that it's just 4 kilometers, but we don't have like car or motorcycle, so when we want to traveling to city center or in the opposite way, we need to use bicycle or bus, and then sometimes it's become border to traveling like that. Because you are always traveling from Makandra to campus, and then when it's wind attack, and then lah. And then the next opportunity. Yes. The opportunity in here, we have like people from different background, different last study, like some just finished as high school, then already go here, some already finished bachelor, some already finished master in Indonesia, then go here for PhD, or maybe there are also people like
already take master in here and then continue with PhD. So we have many background that each of people have their own experience in here or in Indonesia, and they can share about their experience to new people, newcomers, that will make newcomers become more easy to adapt when they start living in here. Can I have a first interrupt? No, just write something. And Fred. Yeah. What I mean is direct answer. Yeah, so not blabbering around, and it's quite nice for all of you guys to know strength and weakness is for our inner, and opportunity and threat is from outer. So like strength and weakness is what is our strength, what is our weakness, but opportunity is like yes, because we're far away from Amsterdam, from the main Holland, so we can study focus than the other in the Den Haag or Amsterdam, Rotterdam. It's kind of opportunity. From external opportunities, we are near to Germany, so we can travel into Germany easily. So we can buy some stuff more cheap than people that live in Den Haag or Delft or Amsterdam. And then our trade is because we are far away from this the main municipality. So if we have like event in like lapor diri, and then we have trouble with traveling to Den Haag to just report ourselves to the embassy. So that's, I think, problem with treating here. Thank you. Yeah, Lutfi, your turn. Thank you for the question. For this word of PPNSKD or Indonesian Student Association in Enschede, for the strength is about the quantitative of research is quite a lot, like around more than 100, and also the relationship between PP Enschede with the Indonesian embassy already quite warm, and then also the vision and mission of PP Enschede, it's quite good for the internalization, which is have the family of the focus of the family of Indonesian Association of Enschede is good. And also and then next for the weakness is the knowledge sharing weather is not quite good, because we only focus to the family instead of being of student to be more knowledge sharing in here. That's good, quite a bit of the weakness. And also to move to the opportunities. Opportunities is about there is quite a lot of opportunities or event that can facilitate our interest in as a member of Indonesian Association in Enschede, such as in Indonesian evening or Indonesian food festival or other event that can show off of our interest. And for the threats from external, we can say I can say that there's a lot of business or tight schedule of our academic as our priorities to be our threats from outside or outer circle that can be resist to our activity, such to be good in organization of PP Enschede. Yes? Okay, Yeah, thanks. thank you. And final answer? Yeah, for the strength, I also got some, let's say, appreciation from the other student associations around the Netherlands, that we are closer as a unit. We have as a unit, we are, in a small unit, we're closer. We're more like family compared to, let's say, people in student associations in Den Haag or student associations in Amsterdam, because we are really,
far away from everywhere. Absolutely. And then the strength also, we are huge. We are a big student associations. We have a lot of people here. But then it is also the weakness because we are a lot of people. It's hard to get people to join, all of us to join together because we just have too much brain to think about. And also another weakness because we are divided into 3 campus. It's really hard to make an event together. But I think that's also the weakness in the other student associations. And also, we don't really have eagerness to organize with others. Just like what Retno say, especially for become the board of the student associations, we don't really have the eagerness to join. For the opportunity, we are the countryside guys. We are the Tuker in Enschede. It is an unexplored and interesting place, I can say, for people outside Enschede. They don't know where is there any this cow and what was a lot of stuff in Drinero and also in Enschede. Vanderpool, you cannot find any other ice cream like that here. It's only here and Hengelo. So, about the threat, we are far away from the embassy and student associations, Indonesian student associations in Netherlands. We kind of far and kind of hard to cooperate with, even though we are in a really good relation. And also I think our biggest threat is our study. I also want to concentrate in my own study, not in these associations, but study is study. Okay. Let's give a round of applause to the candidate. Mas, kamera ya, Mas. And the second question in your own language, right? Boleh nggak? Oh ya, atas pertanyaan yang pertama ini. Should I speak in English? Of course. Speak Dutch. Okay. And my name is Luna. Yes. And Hai Luna. From South Sweden. from across the street. And I want to ask about how about our relation with Indonesian who are not student here. So you all talk about the KBRI and the MC, but what's our exact relation with them? Are they a threat or opportunity? Yeah, because there's only two. Uh-huh. There are only two options. Yes. Threat or opportunity. Or are they just Or they're not. They're like in the other part of the Yeah. circle. You were the last one. I will give it to you. Please. Okay. So I can say that the Indonesian non-student in Enschede is one of the opportunities, because I define as the opportunities is about that can facilitate to show off of our interest in Enschede, so they can become our opportunity to help some event, for example, in the concrete says or in the concrete way. So I define that Indonesian non-student in Enschede as opportunities, which is out of circle of Indonesian PP Enschede. Yes. Thank you. Yosia. Yeah, for me, they are our opportunity. Like like I know Kak Hasti, she already married and then live here near Germany, and then like she can give us like information about what is the living social in here, and then what we need to prepare to adapt to like winter or something, and then another thing like information, maybe like we don't know like best restaurant if you want to find Indonesian food in here, and then etc. So they are our opportunity. Yes. Thank you. And Daniel. For me, they are both opportunity and threat.
first the opportunity because we can know more about Enschede from them. And as I said before, we can ask about, let's say, a place where we can conduct the how do you call it? Lapor diri, yeah, administration stuff with KBRI, and also, but they are also threat because if we are thinking about them too much, then we lose our focus in student associations. We are student associations. We need to think about the students in Enschede. So they are both opportunity and threat. It depends on how we look at it. Okay. Then- Now do you have any more further comments? No, it's okay. I think it's this is probably the best opportunity for us to take a break for a while because the candidates are, I'm sure, are freaking hungry as well, like the audiences. So we still have 2 more questions from Fadli/Zaki dan 1 pertanyaan dari Bayu. We'll be back after the break.